minum air dulu karena di sepanjang video ini aku bakalan banyak ngomong, kayak ngomong aja gitu dari awal sampai habis nih nanti videonya. Attention. First thing first, aku mau ngasih info sekaligus mengingatkan bahwa tidak semua klinik kecantikan sama seperti yang aku ceritakan di video ini. Dan untuk semua pengalaman gak enak yang aku ceritakan di video ini, yang bener-bener bikin aku sedih dan bikin agak kapok gitu ya buat datang ke klinik kecantikan, ini semua pure 100% berdasarkan pengalaman pribadi aku aja yang mungkin lagi nggak beruntung aja kali ya hari itu. Tapi itu pengalamannya bener-bener bikin aku inget gitu loh sampai detik ini. Aku nggak akan mention kliniknya, dan aku juga nggak nyari tahu klinik itu masih ada apa enggak sampai sekarang. Tapi beberapa mungkin masih ada ya. Intinya mau kalian datang ke klinik kecantikan untuk perawatan kulit ataupun pakai skincare lokal atau brand luar sekalipun, semua pilihan kalian masing-masing dan aku nggak bakalan ngejudge siapa aku. Dan tanpa bermaksud untuk menjelek-jelekan klinik kecantikan tertentu gitu, let's spell the tea sambil minum air putih. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rizzy Brox. Settingannya agak beda dan agak berantakan karena ini aku lagi di rumahku yang satunya lah, intinya bukan di Pamulang, ini di Meru ya. Ya udah, nggak usah bahas soal background, tapi semoga ya kalian berkenan lah sama keseluruhan settingan video ini yang ala kadarnya ya. Masih sepi gitu, belum aku hias-hias karena ini studio sementara gitu lah. Kalau misalnya aku lagi ada waktu ya aku filming. TMI ya, too much information. Ya udah, intinya aku bakalan sharing hari ini ya. Story hari ini, another day another story. Dan di story hari ini aku bakalan share pengalaman gak enak yang aku alami di 3 klinik yang berbeda, dan treatmentnya itu juga beda-beda. Ada yang aku datang bayar sendiri, dan ada juga yang untuk kerjasama tapi tidak dibayar gitu loh. Jadi kayak barter dan tidak diwajibkan untuk pos gitu. Mulai dari mana dulu ya? Dari yang paling lama dulu kali ya. Kejadian gak enak yang pertama itu terjadi tahun 2010. Aku masih kuliah, usiaku 20 tahun saat itu. Dan karena aku kuliahnya di LSPR yang notabene teman-temanku itu kinclong-kinclong kulitnya, mulus-mulus, bahkan banyak artis juga gitu. Of course bikin aku juga minder ya. Plus saat itu teman dekatku bilang kayak, kok kamu kulitnya nggak putih kayak dia gitu. Adalah omongan-omongan kayak gitu yang gak ngenakin, bikin aku bener-bener drop. Plus saat itu kulitku tuh seperti yang pernah aku ceritain sebelumnya, permasalahan kulitku dari dulu itu suka belang. Ini ketutup foundation sih. Permasalahan kulitku dari dulu itu adalah belang. Jadi itu dari dermatitis atopik. Aku udah pernah bahas pokoknya di video YouTubeku sebelumnya. Kalian bisa cek kalau misalnya belum nonton, oke? Nah, karena kulitku belang, aku cerita nih sama temanku, dan dia menganjurkan aku datang ke klinik karena dia suka suntik putih setiap sebulan sekali mungkin, biar kulitnya terlihat lebih putih gitu. Padahal menurutku dia tuh masuk neutral undertone ya. Masuk di neutral gitu, jadi masih oke lah sebenarnya kulitnya menurutku, tapi dia pengen putih saat itu. Jadi dia suntik putih dan rutin sebulan sekali. Aku diajak ke klinik itu. Awalnya cuma pengen konsul aja dulu sama dokternya karena aku sadar saat itu kuliah, alhamdulillah bisa kuliah ya. Terus mau bertingkah tuh duit dari mana? Aku freelance sih, nyambi gitu loh kalau weekend suka nyanyi, tapi ya nggak seberapa. Duitnya saat itu ya habis untuk jajan sehari-hari aja gitu. Nah, pas aku diajak sama temenku ke klinik itu, ternyata si dokter, aku megang kartu kredit mamiku by the way saat itu ya. Dokternya nganjurin, kayaknya kamu harus di mikro deh, jadi kayak di exfoliate gitu katanya. Exfoliate gitu, diangkat sel-sel kulit matinya biar kulitmu tuh terlihat lebih cerah dan gak belang lagi katanya. Udah eksfoliasi, udah mikro, terus pas turun dibilang, kamu kayaknya harus beli krim ini, krim ini, krim ini deh buat meratakan warna kulit wajah dan nanti kulit kamu bakal putih gitu. Karena saat itu aku bingung gimana ya, bayar nggak ya ini itu. Yaudah deh bayar gitu. Nggak enak gitu loh. Wah, pinter banget, intinya dokternya tuh pinter banget ngomongnya, marketingin produknya tuh pinter banget lah, jadi kita nggak bisa nolak gitu. Dan saat itu aku sungkanan orangnya, jadi kalau nolak tuh gimana gitu. Ya udah aku beli lah, dan totalnya jebret 1 juta. Pulang kuliah, mamiku nangis-nangis, ini tagih 1 juta, bayarnya gimana nanti, kayak gitu-gitulah. Terus aku ngerasa bersalah kan, terus aku bilang apa produknya aku buang aja ya mam gitu. Aku diomelin lagi,
udah mahal dibuang, pakailah gitu. Nah aku nggak sadar saat aku pakai produknya jadi nyandu gitu, jadi nggak bisa lepas. Jadi aku pernah habis nih produknya, aku nggak mau pakai lagi. Dalam waktu 3 hari itu udah beruntusan, keluar pori-pori, nongol semua, jadi jelek lah. Jadi mau nggak mau ya harus beli lagi, dan harga krimnya tuh kalau nggak salah 500.000 gitu sebulan. Mamiku akhirnya membiayaiku. Dia bilang ya udahlah, mami kerja buat siapa kalau bukan buat anak. Dan ya akhirnya aku dibiayai ya, tiap bulan dibeliin 500.000 untuk krim pagi, krim malam, krim mata. Nah setelah hampir setahun pakai, kulitku tuh jadi cerah banget gitu, hampir keputih malah. Tapi kalian masih tahu ya, belang di sekitar bibir sama area mata kayak mata panda gitu. Jadi kalau misalnya keluar harus pakai make up ditutup, karena kalau enggak malah makin belang, makin parah. Terus aku mulai sadar bahwa urat-urat yang di pipi itu yang warna biru-biru tuh urat-urat di kulit wajah mulai kelihatan. Berarti kulitku makin tipis kan. Wow, kalian mesti tahu perjuangannya setelah itu. Untuk lepas krim itu butuh waktu setahun. Lepasnya gara-gara apa? Ketemu papa. Dia bilang kayaknya kamu tanpa krim dokter tuh bisa deh. Nah, gara-gara si papap ini dan selalu bilang aku tuh cantik, jadi aku pede untuk lepas krim dokter. Tapi perjuangannya 1 tahun, nggak bisa langsung. Jadi kayak dijeda gitu loh lepasnya. Pertama sehari dulu, abis itu pakai lagi, terus abis itu 3 hari pakai, terus abis itu lepas lagi seminggu, terus abis itu lepas lagi 2 minggu, lepas lagi sebulan, lepas lagi 3 bulan, kayak gitu-gitulah sampai akhirnya 1 tahun lamanya aku berhasil untuk lepas krim dokter. Udah nih, masalah yang pertama beres. Aku merasa aduh kayaknya aku ketipu ya, bukannya kulitku makin beres, terus aku malah pengen mengikuti standar kecantikan sekelilingku. Aku tidak menerima warna kulitku saat itu, dan emang saat itu ya produk-produk make up itu kayak masih jarang lah untuk yang warna kulitku. Shade-nya belum ada gitu, bukan belum ada, masih jarang lah untuk aku. Tapi aku tidak menemukannya sih dulu. Ya begitulah, ada momennya, ada masanya. Aku juga sama lah sama kalian mungkin ya. Jadi ya mencoba-coba terus akhirnya menyesal. Kejadian kedua, wow, ini ada saksinya, temanku juga dan dia juga blogger. Kejadian yang kedua ini terjadi pas tahun 2017, aku baru lahiran. Kayaknya baru Ralin 3 bulan, apa ya, masih nyusuin Ralin juga. Dan diajakin kerjasama barter klinik besar gitu di area Kemang. Aku nggak tahu kliniknya masih ada apa enggak, tapi tahu deh, masih ada nggak ya? Masa masih ada sih? Nyinyir. Waktu itu ditawarin untuk cobain treatmentnya, dan boleh kalau misalnya suka. Ya pokoknya kita dikasih value banyak. Kalau suka, at least diminta 1 blok lah, intinya gitu. Aku disuruh nyobain body slimming treatment gitu karena habis lahiran. Nah, jebret datang. Of course kalau body treatment ya kita harus ganti baju gitu kan, ganti baju. Dan treatmentnya tuh terlihat tubuhnya oleh si susternya gitu, perawatnya. Sebutnya apa sih? Ya kan suster perawat yang nge-handle aku. Juga ada dokternya sih. Nah sebelum dokternya datang aku ganti baju, terus kayak harus pakai kemben gitu. Nah sebelum aku pakai kemben, si perawatnya ini melihat perutku kan. Perutku ya normal lah, namanya habis lahiran ada stretch mark gitu. Karena jarang ya yang nggak ada stretch mark. Ninggalin stretch mark full di perut dan di dada, dan masih item-item gitu. Kalau sekarang udah putih dan samar, beb nggak hilang. Pas aku mau treatment, terus si perawatnya itu bilang, "Bu, kok perutnya kayak gitu?" Dia langsung nunjuk stretch mark gitu. Aku langsung oh gitu kan dalam hati, iya saya habis lahiran gitu. Oh ya, anak berapa gitu? Anak pertama. Ya ampun, anaknya baru 1 badannya kayak gitu. Sumpah kemarin Ashanti kesini dan badannya mulus. Mungkin dia pengen lanjutin gak kayak aku gitu kali ya. Aku kayak gantung gitu loh, entah dia masih gadis apa enggak. Dan mohon maaf banget, wah itu bikin mental breakdown. Kalian mesti tahu ya, orang habis lahiran tuh sensitif perubahan badan. Belum tentu kita bisa menerima perubahan badan kita gitu. Plus kena body shaming. Dan itu ruangannya tuh kayak, tau kan bilik-bilik treatment yang nggak ketutup rapat gitu loh, kayak sekat-sekat pakai gorden gitu. Dan saksinya ada temenku blogger. Si perawatnya itu juga bilang, itu pasti gatel ya digaruk ya. Aku nggak bisa jawab kan, kayak diem aja bingung. Enggak gatel. Jujur aku nggak gatel dan nggak ngegaruk, tapi muncul semua aja gitu stretch marknya. Dan temenku akhirnya bilang, sama Kori gue juga gitu. Dari bilik yang lain gitu, dia membela aku. Gue juga nggak pakai gatel, muncul aja gitu. Dalam hatiku, wah nanti kamu rasain ya kalau udah punya anak ya. Jahat sih saat itu, kayak sakit banget hatiku digituin. Gara-gara itu ya aku jadi kapok. Aku nggak pernah mau menerima treatment badan sampai detik ini. Kerjasama mau dibayar pun kayaknya aku sungkan deh kalau untuk memamerkan badanku ke orang lain lagi. Karena wah itu bener-bener mental breakdown sih. Walaupun sekarang mungkin badanku dari luar terlihat oke gitu, lebih oke daripada dulu pas habis lahiran ya, of course. Karena aku juga makannya hati-hati banget kan, ada
pernah kena sakit gitu lah ya. Iya itulah ya, tapi tetap aku jadi trauma gitu loh sampai sekarang. Bye, aku nggak mau, bener-bener sakit hatiku digituin, ya ampun. Nah, kalau kejadian ketiga ini dibilang baru juga enggak, tapi dibilang lama juga enggak gitu. Kejadiannya masih 2 tahun lalu, berarti sekitar 2018-an. Itu awal-awal aku baru aktif nge-YouTube, jadi kayak transfer dari blog ke YouTube gitu. Dan kalau misalnya ada kerjasama, kadang ya walaupun tidak dibayar, barter-barter gitu, ya aku terima. Tapi ini klinik juga, kliniknya menawarkan aku cobain kayak treatment peeling gitu-gitulah, masker dan lain sebagainya gitu. Boleh di review, boleh juga tidak, intinya dibebasin lah untuk aku. Yang penting post IG story aja saat itu, dan followersku saat itu juga masih belum nyampe 10.000 deh kayaknya. Oke, aku datang ya ke lokasinya dan dicek sama dokternya, dibilangin bahwa oke, kamu kayaknya pakai treatment yang brightening aja ya, mencerahkan kulit ya, karena kulit kamu tuh saya lihat kusam. Terus aku bilang, kendalaku adalah warna kulit nggak rata dan kulitku kering kerontang parah banget. Dokternya bilang, oke, kamu treatment yang brightening aja, pasti nanti bisa melembabkan gini-gini gitu. Oke, aku treatment. Pas treatmentnya tuh semuanya oke banget, servisnya, lokasinya, terus juga ya pokoknya servisnya semuanya oke lah. Pulang juga masih oke gitu. Besokannya kulitku mulai ngerasa kayak kering, ngeletek-ngeletek gitu. Terus aku tanya kan sama yang hubungin aku gitu, marketingnya. Dia bilang, oh iya itu kayaknya efek dari si micro peelingnya itu deh, biasanya 3 harian aja sih gitu. Terus aku kayak, what, 3 hari? Terus gue gak bisa make upan dong, gak bisa bikin konten dong. Katanya bisa kok, gak apa-apa pakai make up aja. Tapi aku gak make upan sih akhirnya. Ingetku ya, 3 hari itu pokoknya selama ngeletek ya udah aku pakai moisturizer krimku sendiri aja ya, yang ada di rumah gitu. Besokannya lagi muncul beruntusan di jidat kecil-kecil banyak banget. Terus aku bilang kan, loh kok ini muncul beruntusan ya? Berarti nggak cocok saya apa gimana nih? Aku bilang gitu kan sama marketingnya. Ini tanggung jawabnya gimana nih kalau kayak gini nih? Dengan santainya dia bilang, kamu datang lagi aja ke klinik ketemu dokter. Paling nanti juga kamu dikasih krimnya kok, datang aja. Kayak gitu. Terus aku mikirin, pakai krim lagi nih. Ntar lepas krimnya ribet lagi nih. No way. Akhirnya aku bilang kan sama si mbaknya ini, kayaknya nggak bisa deh mbak, saya datang. Aku nggak ngasih tahu alasannya. Pokoknya aku bilang saya tidak bisa datang. Udah kayak gitu. Dan aku tidak mau melanjutkan kerjasama lagi. Ditawarin lagi untuk treatment, aku nggak mau. Padahal ya itu klinik tuh banyak banget blogger-blogger zaman dulu yang datang ke klinik itu. Jadi nggak semuanya cocok juga, cocok-cocok kan nggak sih? Parah sih waktu itu, aduh. Semenjak itu, aku jadi makin sadar gitu loh. Aduh, oke, aku beruntusan, aku harus tenang, aku nggak boleh panik, dan aku harus otak-atik skincare yang aku punya. Coba pakai skincare, belajar dari babi bu, aku belajar sama youtuber, blogger, ya pokoknya semua yang suka sharing soal skincare, yang fokusnya emang skincare. Aku belajar banyak banget setelah itu ya, setelah masalah yang beruntusan dan kering kerontang itu. Aku belajar sama Mbak Afi Asegaf. Mungkin Mbak Afi nggak tahu, tapi aku mempelajari YouTube-nya atau pas beliau masih kerja gitu, suka sharing-sharing di akun sosial media kantornya. Aku ngikutin banget. Terus juga aku belajar banyak banget sama Pak De Danang Wisnu. Kalian harus cek YouTube mereka. Pokoknya buat aku mereka berdua adalah skincare gurusku, karena bisa bener-bener membantu aku banget saat itu. Buat aku ya, kalau buat orang lain aku nggak tahu. Ini kan yang aku share pengalaman aku ya. Intinya aku belajar banyak banget dari mereka berdua dan konten creator lainnya juga. Dan yang mesti kalian tahu, kulitku berangsur membaik bahkan hingga detik ini. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak nonton channel mereka nggak sharing soal, wah infonya tuh bener-bener mahal menurutku, karena nggak pelit gitu loh sama ilmu-ilmu skincare. Bahasanya mudah dipahami untuk pemula, kayak gitu-gitulah. Aku belajar banyak sama mereka dan wah, kulitku sekarang jadi jauh lebih baik di usia 30 ini, jauh lebih baik dari pas aku usia 20-an. Jauh banget. Karena dengan adanya review-review dari orang-orang tentang produk A, B, C, akhirnya aku juga belajar banyak. Jadi nggak cuma aku doang yang nge-share review, tapi aku juga yang suka nge-review, belajar, baca juga dari review-review semuanya gitu. Dan karena adanya review-review ini, terus juga info-info yang di-share sama temen-temen, aku jadi makin pede, makin sayang sama diri aku sendiri, dan makin
tahu plus makin kenal gitu loh sama keadaan dan kondisi kulitku. Dari proses yang insecure sama warna kulit, mental breakdown gara-gara kena body shaming yang gak banget itu, sekarang tuh aku jadi lebih bisa bodo amatan gitu loh, karena ada sumber informasi yang lengkap gitu. Jadi aku bisa memperbaiki diri aku sendiri dari info-info yang ada. Menurutku ya, se-expert apapun seseorang di bidangnya, tetap yang tahu kita dan kondisi kulit kita yaitu kita sendiri gitu loh. Kayak misalnya aku berjerawat, menurutku ini datang setelah begini gitu, pasti yang tahu kalian sendiri kan. Dan info-infonya tuh udah banyak, jadi bisa pilih mana yang cocok sama kita, mana yang enggak, kayak gitu. Trial and error tetap is a must dalam nyobain skincare ya. Kalau skincare saat ini sih aku jadi lebih menyayangi diri aku sendiri, lebih pede gitu loh untuk coba-coba skincare ini itu. Jadi tahu mana kandungan yang cocok sama aku, mana yang enggak cocok dan harus dijauhi. Plus kulitku juga makin membaik banget dibandingkan aku bertahun-tahun lalu kan, yang aku bilang tadi, pas dulu aku masih datang ke klinik kecantikan. Sekarang aku semua benar-benar sendiri nge-treat kulitku, diriku, semua ngurusin diri sendiri, karena aku prefer ngurus diri sendiri daripada ngurusin orang. Ya alhamdulillah ya. Terus juga beberapa brand yang pernah kerja sama aku selalu ngirim QR package, dan beberapa juga bilang kalau misalnya ada produk yang aku cocok banget, aku suka banget gitu, bahkan kadang nggak usah diminta posting pun aku bakalan posting gitu. Beberapa skincare kayak gitu, kayak Scarlett, terus Kiehl's, apalagi Avoskin, mereka nggak bayar aku buat ngepost, nggak nyuruh aku ngepost gitu ya, aku bakalan tetap post. Dan kalau misalnya brand-brand itu juga nggak ngirim produk terbarunya, aku juga bakalan dengan senang hati beli sendiri gitu. Dan tetap kalau misalnya cocok ya aku post. Jadi menurutku, ini tuh aku sering banget ditanya, Kak, pendapat kakak soal treatment di klinik kecantikan. Menurutku, ini sekalian menjawab pertanyaan itu juga ya, apapun pilihan aku, apapun pilihan kalian, mau pakai skincare lokal yang tadi aku bilang, ataupun brand luar sekalipun, ataupun mau datang ke klinik kecantikan masih pengen pakai krim racikan, masih pengen pakai krim pemutih, itu pilihan kalian. Dan pilihan aku juga untuk merawat diriku sendiri, karena aku lebih percaya sama diri aku sendiri ketimbang aku datang ke klinik, karena aku udah ada pengalaman yang gak enak dulunya, jadi agak trauma gitu ya. Ya itu pilihan kalian dan bukan hak aku untuk ngejudge kalian. Dan semoga nggak bakalan ada juga yang ngejudge orang, kok pakai ini nyoba-nyobain lo jadinya kayak gini sih gitu. Ya namanya orang kadang butuh trial and error buat tahu cocok apa enggak. Apalagi kalau misalnya ada tren nih di TikTok, wah rame nih gini-gini, harus cobain ya kan, penasaran kan, pengen cobain. Nggak cocok nyalain orangnya, no. Tiap orang tuh kondisinya beda-beda. Ada yang kandungan skincare tergentle pun gitu kadang nggak cocok di seseorang gitu. Itu mungkin aja terjadi. Jadi ya kita nggak punya hak buat ngejudge orang. Aku udah sharing, sekarang waktunya kalian yang sharing. Kalau kalian sendiri sekarang ya, prefer datang ke klinik kecantikan kah? Dan alasannya kenapa? Atau lebih fokus trial and error pakai produk skincare yang ada kah? Alasannya kenapa? Coba share pendapat kalian di kolom komen di bawah, tanpa harus mencaci memaki war, karena tiap orang punya haknya masing-masing, oke? Pokoknya jangan lupa share pendapat kalian ya, beda-beda nggak masalah, di kolom komen di bawah, juga sharing. Sekian video kali ini, semoga storynya berguna dan semoga kalian suka sama videonya. Kalau misalnya ada request lagi nih, next story mau bahas apa, juga langsung share aja request kalian di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa ya untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin apa? Bell notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. By the way, ini bukannya bolong ya, emang dressnya kayak begini nih. Zaman sekarang pun kayak gini, bolong tengahnya kayak donat. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.